Pagi jam 4.30, Rianti bangun dari tidurnya di kamar tamu. Dia berpikir untuk mulai tidur di kamar tamu karena merasa Aditya tidak menginginkan dia tidur sekamar dengannya. Sebenarnya Rianti juga enggan tidur dengan Aditya karena sikapnya yang mulai menakutkan bagi Rianti. Tidurku nyenyak sekali, kata Rianti sambil meregangkan badannya. Bergegas dia turun dari ranjang dan melangkah ke kamar mandi dan membersihkan diri untuk sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia melangkah keluar kamar menuju dapur, menyiapkan sarapan Aditya. Walaupun sarapan itu tidak akan disentuhnya sama sekali, tapi Rianti tetap menyiapkannya karena berpikir itu kewajibannya. Toh jika tidak dimakan ya terserahlah, peduli apa, yang penting dia sudah menjalankan tugasnya sebagai istri. Ya, seorang istri yang diabaikan dan hanya dianggap sebagai pengisi rumah seseorang Aditya. Hanya pengisi rumah, bukan pengisi hati dari sang pemilik rumah. Itulah Rianti sekarang, wanita yang dulu ceria malah jadi wanita murung yang lebih sering menangis daripada tersenyum, apalagi tertawa. Rianti serentak kaget mendengar suara langkah kaki. Lamunannya terhenti ketika melihat Aditya menuruni tangga, masih mengenakan kaos dan celana pendek. Dapur di rumah Aditya memang dekat tangga, jadi siapapun yang berjalan di tangga akan terlihat dari dapur. Tidur di mana kau semalam? Tanya Aditya tajam sambil menarik tangan Rianti. Flashback. Aditya terbangun tengah malam dan mendapati tidak ada Rianti di sampingnya. Kemana wanita itu? Gumam Aditya. Baru Aditya ingin bangun dari ranjang, tapi dia menghentikannya. Terserahlah, dia tidur di mana, besok saja ku beri pelajaran. Hari ini aku lelah, pikir Aditya lalu kembali melanjutkan tidurnya. Flashback op. Aku tidur di kamar tamu, kenapa? Kau tidak suka melihatku, ha? Bentak Aditya sambil mengguncangkan badan Rianti. Bukankah kau yang bilang kau muak melihat wajahku? Sahut Rianti kencang. Kenapa pagi-pagi sudah membuat masalah denganku? Lanjut Rianti. Kau berani menjawabku? Kau tidak merasa telah membuat masalah? Aditya makin kencang mencengkram tangan Rianti. Kenapa aku harus takut padamu? Memang aku tidak berbuat salah. Rianti semakin berani menjawab. Kau, plak. Tamparan Aditya membuat Rianti terhuyung dan tersungkur ke lantai. Kau sudah terlalu berani melawanku sekarang. Geram Aditya menendang kaki Rianti. Au, sakit dit, rintih Rianti. Adit masih terus memukul serta menendang tanpa perasaan. Bunuh aku dit, bunuh aku, Rianti berkata sambil menangis. Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya tumpah juga membasahi wajah pucatnya. Aku sudah lelah menghadapimu, aku lelah hidup denganmu, ratap Rianti. Apa? Bunuh? Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku.
Lagi pula aku lebih senang menyakitimu daripada harus membunuhmu. Aditya berkata sambil memegang dagu Rianti lalu menghentakkannya dengan kencang. Hingga pelipis Rianti terbentur lantai. Aditya melangkah ke kamarnya tidak memperdulikan tangisan Rianti. Rianti terus terisak. Dan setelah puas menangis, Rianti bangun, menghapus air matanya dan menyusul Aditya. Rianti menghampiri Aditya yang sedang memakai kemejanya bersiap untuk ke kantor. "Apalagi?" tanya Aditya santai seolah tidak terjadi apa-apa ketika melihat Rianti berdiri di sampingnya. "Aku minta cerai, ceraikan aku, dan kau bisa menikah dengan Melly, wanita yang sangat kau cintai itu," ucap Rianti, sorot matanya tajam menatap Aditya, walaupun matanya lelah dipenuhi kembali oleh air mata. Amarah Aditya semakin tak terbendung lagi. Dengan cepat dia menyeret Rianti menghempaskan keranjang. "Berhenti bicara yang memancing emosiku, Rianti," bentak Aditya sambil menindih tubuh Rianti. "Jangan cari masalah denganku," ucap Aditya. Sorot matanya menampakkan amarah seolah binatang buas yang siap menerkam mangsanya. "Dan jangan pernah kau sebut nama Melly di hadapanku. Aku harus ke kantor," lanjut Aditya sambil menepuk-nepuk pipi Rianti. "Lihat wajahmu penuh luka, kau terlalu sering membantahku." Sekarang Aditya bangun. "Hentikan tangisanmu, aku benci mendengarnya," kata Aditya sambil meraih jasnya melangkah keluar dan pergi ke kantor meninggalkan Rianti yang terus terisak. "Aditya!" teriak Rianti pilu.